Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kali ini kita masuk ke dalam materi yang keenam, yaitu tentang manajemen kinerja internasional di Indonesia. Sebelumnya, saya ingin berterima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah manajemen kinerja, yaitu Ibu Dr. Sri Rosita SEMM. Perkenalkan, nama saya Irfan Tristiawan dengan NIM C1B023138 dari kelas R002 dari Prodi Manajemen dengan mata kuliah Manajemen Kinerja. Nah, rekan-rekan sekalian, konsep dari manajemen kinerja global yaitu manajemen kinerja internasional itu bukan sekedar evaluasi saja, tetapi melainkan suatu sistem yang mencakup penyelarasan tujuan perusahaan global dengan realitas lokal. Nah, artinya perusahaan ini tuh harus bisa menerapkan namanya strategi global mereka tanpa mengabaikan budaya, hukum, dan juga kondisi negara tempat mereka beroperasi. Nah, ada 3 pilar utama dari konsep manajemen kinerja global, yaitu yang pertama ada perencanaan kinerja, lalu yang kedua ada penilaian kinerja, dan yang ketiga ada umpan balik. Nah, rekan-rekan sekalian, setelah saya singgung tadi mengenai 3 komponen utama dalam praktik manajemen internasional, sekarang saya akan jelaskan 3 komponen utama itu. Yang pertama itu ada perencanaan kinerja, yaitu di mana perusahaan itu menetapkan tujuan yang smart, spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan berbatas waktu. Yaitu kita menggunakan namanya model OKR atau Objective and Key Result juga umum digunakan. Nah, kedua itu ada penilaian kinerja, di mana yang dilakukan secara sistematik dan objektif, baik kuantitatif maupun kualitatif. Dan yang ketiga itu ada umpan balik, yaitu di mana proses komunikasi dua arah antara manajer, dan karyawan untuk memperbaiki kinerja secara berkelanjutan. Selanjutnya kita masuk ke dalam kerangka hukum yang ada di Indonesia. Nah, setiap perusahaan itu termasuk perusahaan multinasional itu wajib namanya mengikuti peraturan hukum ketenagakerjaan yang ada di Indonesia. Yang pertama itu ada Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 yaitu mengatur hak dan kewajiban tenaga kerja. Lalu ada PP itu pengupahan atau Peraturan Pemerintah tentang Pengupahan itu menetapkan standar upah minimum. Lalu ada yang ketiga ada SKKNI yaitu Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia, yaitu mengatur tentang kompetensi yang dibutuhkan dan di berbagai sektor kerja. Lalu ada penetapan struktur organisasi, yaitu tentang kepatuhan terhadap aturan ini itu menjadi dasar yang tidak bisa dinegosiasikan. Nah, perusahaan multinasional yang ada di Indonesia ini juga harus menghadapi tantangan-tantangan yang sering sekali muncul. Yang pertama itu adalah perbedaan antara kebijakan global dan hukum lokal. Nah, perusahaan multinasional itu sering menghadapi perbedaan antara kebijakan global mereka dengan hukum dan nilai lokal. Misalnya nih, sistem bonus atau penilaian itu mungkin tidak sesuai dengan budaya kerja yang ada di Indonesia. Lalu, tantangan kedua itu adalah risiko konflik hukum dan budaya. Nah, potensi konflik itu bisa muncul jika tidak ada namanya penyesuaian. Oleh karena itu, perlu namanya solusi. Yang pertama itu adalah penyesuaian kebijakan global. Lalu yang kedua itu konsultasi hukum lokal. Maksudnya itu, penting bagi perusahaan itu untuk berkonsultasi langsung dengan ahli hukum lokal agar semua kebijakan itu sesuai dengan hukum dan tetap efektif secara organisasi. Nah, penggunaan tenaga kerja asing atau TKA itu harus melewati beberapa proses. Itu mulai dari dasar hukum, jenis pekerjaan yang diperbolehkan, lalu ada juga proses perizinan yang harus mereka lalui. Nah, pemerintah Indonesia itu mengatur namanya penggunaan tenaga kerja asing melalui Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018. Tenaga kerja asing juga hanya bisa diperbolehkan untuk posisi tertentu, seperti jabatan manajerial ataupun keahlian teknis yang belum banyak dimiliki oleh tenaga kerja lokal. Nah, sebelum bekerja, ekspatriat itu harus namanya memiliki dokumen seperti RPTKA atau Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing serta IMTA atau Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing. Nah, yaitu selanjutnya itu kita masuk ke dalam ekspatriat dan juga tantangannya. Rekan-rekan sekalian, tahu nggak sih apa itu ekspatriat? Nah, jadi ekspatriat itu adalah tenaga kerja asing yang bekerja dalam jangka waktu
tertentu di Indonesia. Nah, mereka ini membawa keahlian dari luar, namun seringkali juga mereka ini mendapatkan tantangan-tantangan besar, seperti namanya penyesuaian budaya, lalu ada namanya komunikasi lintas budaya, dan juga adanya penilaian kinerja yang digunakan di negara asalnya itu mungkin tidak cocok jika diterapkan di negara Indonesia langsung. Itu perbedaan antara sistem manajemen. Contoh perusahaan yang saya angkat adalah Danone Indonesia. Nah, ini adalah anak perusahaan dari Danone Group asal Perancis yang bergerak di bidang produk makanan dan minuman kesehatan seperti Aqua, SGM, dan lainnya. Untuk mengatasi tantangan lintas budaya, Danone Indonesia itu menerapkan beberapa strategi manajemen budaya. Di antaranya, yang pertama, pelatihan lintas budaya bagi ekspatriat dan karyawan lokal. Ini dilakukan agar kedua belah pihak itu memahami nilai dan cara kerja satu sama lain. Kedua, mereka memperkuat nilai perusahaan global yaitu One Planet, One Health dengan menyesuaikannya ke dalam konteks budaya lokal di Indonesia. Yang ketiga, adanya program rotasi global dan kunjungan kerja antar negara yang memperkuat pertukaran pengalaman dan penyesuaian budaya dalam tim multinasional. Yang keempat, Danone itu rutin mengadakan forum diskusi antar manajemen global dan juga lokal agar komunikasi tetap terbuka dan juga transparan. Dan terakhir, mereka juga menerapkan namanya kebijakan HR yang mendukung keberagaman dan keseimbangan kerja hidup, yang sangat penting bagi karyawan dari berbagai latar belakang. Dari beberapa strategi yang mereka jalankan, hasil yang mereka dapat adalah adaptasi sukses, lalu produktivitas tim itu meningkat, dan yang terakhir, yang paling penting adalah konflik budaya antar tim itu bisa ditekan secara signifikan. Dengan demikian, Danone Indonesia itu menunjukkan bahwa strategi lintas budaya yang tepat itu dapat meningkatkan kinerja organisasi sekaligus menciptakan lingkungan kerja yang harmonis. Nah, jadi kesimpulan dari materi ini adalah manajemen kinerja internasional itu harus dibangun di atas pemahaman terhadap hukum dan juga budaya lokal. Nah, perusahaan multinasional itu harus memprioritaskan kepatuhan hukum Indonesia dan pada saat yang sama itu membangun namanya sistem yang adil, terbuka, dan mampu beradaptasi secara budaya. Terima kasih buat kalian semua yang udah menonton video ini. Jangan lupa share ya. Kalau menurut kalian, manajemen kinerja internasional itu penting. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi. Bye-bye.